Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum keluarga Islam yang mana diampu atau dibimbing oleh Ibu Dr. Hamda Sulfi Nadia MA. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian hukum keluarga Islam dan apa saja ruang lingkupnya. Sebelumnya, tugas ini disusun oleh 3 orang mahasiswa ataupun mahasiswi yang duduk di semester 2 UIN Imam Bonjol Padang. Yang pertama yaitu Sahal Safri SM, saya sendiri. Yang kedua adalah Nela Liandini dan yang ketiga adalah Husnatul Fauziah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah sejarah hukum keluarga Islam, yang kedua pengertian hukum keluarga Islam, yang ketiga sumber hukum, dan yang keempat ruang lingkup. Langsung saja ke menuju topik atau pembahasan yang pertama, yaitu sejarah hukum keluarga Islam. Sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia. Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum Islam dimulai sekitar tahun 1960 yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dan sebagainya, sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Sazali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada tanggal 10 Juni 1991. Menuju ke topik selanjutnya, yaitu pengertian hukum keluarga Islam. Pengertian hukum keluarga Islam adalah hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah akibat perkawinan dan keturunan. Atau hukum keluarga Islam ialah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan atau peminangan sampai dengan berakhirnya, yakni terjadi perceraian ataupun salah satu dari pasangan tersebut telah meninggal dunia. Ya, termasuk di dalamnya juga hak waris dan juga wakaf. Nah, bagaimana pengertian hukum keluarga menurut para ahli? Berikut akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Nela Liandini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Liandini dengan NIM 2013010071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sahal mengenai pengertian hukum keluarga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari proses pembentukan keluarga, yakni dengan peminangan. Yang kedua, menurut Wahbah Al-Zuhaili, yaitu hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari proses perkawinan sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Yang ketiga, menurut Profesor Subekti, yaitu hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Pembahasan yang ketiga mengenai sumber hukum keluarga Islam. Yang pertama berasal dari KUH-Per, yang kedua peraturan perkawinan campuran yang atau Stablat 1898 nomor 158. Yang ketiga ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon Stablat 1933 nomor 74. Yang keempat Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang bagi yang beragama Islam. Yang kelima, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 1 atau 1974 tentang perkawinan.
Yang ketujuh, PP nomor 10 tahun 1983, PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedelapan, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Husnatul Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnatul Fauzia akan melanjutkan presentasi dari saudara Nela Liandini dengan materi ruang lingkup hukum keluarga Islam. Yang pertama, menurut pendapat ulama Maliki, adapun cakupan pembahasan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama dari mazhab Maliki, yaitu Ibnu Jaza al-Maliki, memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan faraid atau pembagian harta pusaka dalam kelompok muamalah. Yang kedua, menurut pendapat ulama Syafi'i, adapun ulama Syafi'i menjadikan hukum keluarga Islam menjadi bahasan tersendiri, yaitu munakahat, yakni ibadah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, muamalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya, munakahat hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, ukubah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.